lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita ngucap syukur ya kalau hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, anugerahmu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau satukan hati kami Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Bapak, kami berdiri bagi bangsa Indonesia, biar shalom yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau memberkati bangsa kami berlimpah-limpah, besar anugerahmu bagi bangsa kami ya Tuhan. Diberkatilah setiap pulau-pulaunya, setiap hasil bumi, hasil lautnya. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terus mengalami kemuliaan Tuhan. Bapak, kami perkatakan setiap spirit kuasa kegelapan yang membelenggu, yang mengikat, menggerogoti bangsa kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab terang Tuhan ada di bangsa kami, kemuliaan Tuhan ada di bangsa kami. Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini kami percaya Roh Kudus Engkau sedang mencurahkan roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Sampai setiap jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut mereka akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga membawa Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan, Engkau curahkan roh takut akan Tuhan, hikmat, kepekaan, kebijaksanaannya daripada Tuhan. Berani membela kepentingan bangsa dan rakyat Tuhan. Kami perkatakan setiap program itu Tuhan sungguh-sungguh membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa juga Tuhan pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Pak Niko, Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba-Mu berlimpah Tuhan, diurapi, berlimpah, diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Kami percaya Tuhan, Engkau terus genapi rencana-Mu atas kedua hamba-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengcovering Tuhan kedua hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Tuhan, terima kasih, kami juga membawa generasi Yeremia, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang akan bangkit Tuhan atas bangsa-bangsa, atas gereja-gereja, atas Indonesia. Tuhan, mereka akan menjadi generasi yang militan, yang hidup berkemenangan, yang hidup membawa terang dimanapun mereka boleh berdampak Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, ini akan menjadi generasi yang bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan meriah yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita, amin. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Amin. Kok saya gak dengar dengan suara yang jelas? Yesus sayang kita, amin. Haleluya. Hari ini kita akan bawa satu pujian dari daerah Indonesia bagian timur Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita karena kasih Kristus sempurna. Bilang begini, Yesus sayangku. Artinya Yesus sayang Anda. Nanti tunjuk sebelahnya ya. Yesus sayang saya. Yesus sayang saya. Tunjuk diri sendiri. Yesus sayang torang semua. Amin. Boleh sambil tunjuk sekarang. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang torang semua. Sorakan yeah.
Sekasih kayu, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Sekasih kayu, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yang percaya sorakan, haleluya, come on. Sekasih kayu, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Sekasih kayu, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Tunjuk sebelahnya. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang tahu Tuhan Yesus sayang, sorakan haleluya. Mari kita menari buat Tuhanku. Haleluya. Boleh bilang ke kiri dan ke kanan, katakan Tuhan Yesus sayang kamu. Hey. Woo. Yang sayang dengan Tuhan Yesus, mari menari bersama-sama. Haleluya. Sekarang tunjuk sebelahnya. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Lebih lagi, come on. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang percaya kita disayang Tuhan dan diberkati Tuhan, sorakan. Haleluya. Kami percaya, kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jadi baik disorakan. Kasih setiamu
kami percaya sukacita Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Apakah ada jiwa baru? Kami rindu untuk berkenalan. Baik. Jika belum ada Bapak Ibu Saudara, mari minggu depan kita mau sama-sama ajak orang-orang yang kita kasihi untuk bisa beribadah di tempat ini. Amin. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan memberikan 2 kali persembahan. Yang pertama adalah persembahan umum, lalu yang kedua adalah persembahan diakonia. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan umum. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan amplop boleh mengangkat tangan. Dengan segera pengerja akan membantu. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Pastikan nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama kolekte GBI PRJ. Dan untuk persembahan diakonia akan diadakan setelah news Bapak Ibu Saudara, jadi mohon untuk dipersiapkan. Baik, apakah masih ada yang membutuhkan amplop? Jika sudah siap semuanya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresi Cynthia Tirtadeja SH. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuanakota STH. PRJ Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Sekolah Minggu Mandala Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah TPM Adult and Couple Service. Terkadang kita ingin selalu terlihat benar, gak mau kalah dan gak mau dikoreksi. Karena kita merasa, aku kan princess. Tapi dalam kerajaan Allah, kedewasaan bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mau dibentuk Tuhan. Orang yang merasa selalu benar berhenti bertumbuh. Akan tetapi, wanita yang mau diajar akan terus berkembang. Mari kita bersama-sama belajar menjadi princess sejati yang memiliki hati untuk mau selalu dibentuk Tuhan. Di ibadah WOI pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 10 pagi. Bersama Pastor Charlotte Priyatna dengan tema Princess Nggak Pernah Salah. Bertempat di ruang Sapphire dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9. Unit Pelayan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Kami mengundang setiap Bapak Ibu semua untuk dapat hadir di rumah doa CK7.
Rumah doa ini bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi rumah mujizat. Tempat setiap doa dinaikkan dengan iman dan setiap hati dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Datanglah membawa setiap pergumulan atau masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, karena kita percaya bahwa setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus akan mengalami pemulihan, pertobatan, dan kesembuhan melalui kasih kuasa-Nya. Pada hari Sabtu 25 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Integrity Convention Center, Topaz Room, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih karunia-Nya kami kegiatan misi bisa terus berjalan sebagai bagian dari panggilan kita untuk menggenapi amanat agung. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan kami dalam bentuk persembahan diakonia, perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya. Berikut anggaran bulan Juni 2026 dengan total penerimaan 158 juta sekian, dengan pengeluaran bantuan sosial jemaat 80 juta sekian, kegiatan misi 56 juta sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 14 juta sekian, bantuan sekolah PAUD Cerah 9 juta sekian, Racing the Standard 6 juta sekian, dengan total pengeluaran 165 juta sekian. Melalui dukungan Bapak Ibu, pelayanan ini sudah menjangkau mereka yang membutuhkan. Adapun kegiatan yang telah terlaksana, pelayanan bersama tim dokter dan tim kesehatan CK7 Peduli, kami ke rumah Roti Adeline. Di sana adalah rumah singgah yang merawat anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ. Pelayanan kesehatan gereja bersama tim dokter di rumah singgah ini bertujuan memberikan pemeriksaan, pengobatan bagi mereka yang di sana kebanyakan mengalami penyakit kulit maupun penyakit lainnya, serta menghadirkan kasih kepedulian, tentunya pengharapan tetap dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui pelayanan ini di gereja, di kegiatan yang di lokasi yang sama di rumah singgah, gereja juga mendukung penambahan kamar mandi, pembetulan kamar tidur, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebersihan untuk penghuni di sana. Karena terus bertambahnya orang-orang yang harus dirawat di sana. Mewakili Bapak Ibu juga ada kunjungan ke Rutan Cipinang, Divisi Narkotika. Kegiatan ini merupakan wujud kasih Kristus untuk membawa pengharapan, memberitakan Injil, menguatkan iman warga binaan di sana, serta menyemangati dengan mendorong pemulihan dan perubahan hidup supaya mereka siap kembali ke masyarakat dengan harapan yang baru. Terlaksana juga dari pelayanan misi edukasi untuk pelayanan rohani Kristen, Rokris, pada 3 SMPN, SMPN 23, SMPN 65, SMPN 34. Berjalan dengan lancar dan baik. Kita semua di sana menguatkan generasi Yeremia di lingkungan sekolah yang mayoritas bukan Kristen. Kita juga melayani di TK PAUD Alpha Omega School di Tanah Tinggi dengan kegiatan summer camp karena libur masa itu 2 hari untuk menyatakan kasih Tuhan kepada anak-anak di sana, di mana di sana banyak yang beragam agama dan golongan. Salah satu rutinitas gereja, kita berbagi kasih dan menghadirkan sukacita kepada petugas keamanan,
dan petugas kebersihan di lingkungan gereja kita dalam bentuk penyaluran kebutuhan pokok. Agenda berikutnya, kami akan mengunjungi salah satu tempat rehabilitasi narkoba yang kebanyakan remaja dan dewasa di area Sentul, dan agenda lanjut juga kami akan mengunjungi beberapa panti asuhan serta mendukung TK PAUD yang ada di Jayapura. Kita percaya kiranya setiap benih yang ditabur telah diubah Tuhan menjadi pengharapan, sukacita dan kesaksian bagi banyak jiwa. Bukan hanya kebutuhan jasmani yang dipenuhi, tapi kasih Kristus juga diberitakan melalui setiap tindakan nyata. Amin Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Bapa, tetap dapati kami untuk taat dan setia. Saat ini kami mau membawa persembahan diakonia sebagai wujud kasih, wujud syukur dan kepedulian kami terhadap sesama. Kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini hanya nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah persembahan ini banyak orang selalu menaruh pengharapan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.
ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus,
perlihatkan kedua tanganmu sama-sama nyatakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya kami bawa hidup kami, Tuhan Yesus. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu.
worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified, and magnified, be glorified and magnified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Jesus. Dari hati yang paling dalam kami sadar bahwa Engkau layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, disembah, disanjung tinggi. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar, kami boleh diizinkan kembali menghadap tata kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ini adalah a privilege buat kami, hak istimewa, kehormatan untuk kami datang menyembah Raja segala Raja. Terima kasih kehadiran-Mu tidak bisa digantikan oleh apapun. Cukup dan sangat cukup buat kami Tuhan. Sekarang bersuaralah lewat firman-Mu. Untuk kesekian kalinya hamba-Mu dipercaya oleh anugerah Tuhan untuk ada di GPI CK7 PRJ ini. Kami bersyukur, hamba bersyukur Tuhan nyatakan apa yang menjadi hati Tuhan. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang gemetar ditegakkan, yang belum mengerti dibuat mengerti. Tapi lebih di atas semuanya, biar kami kenal jalan-jalan Tuhan, kami kenal pribadi Tuhan. Iman kami bukan pinjaman apa kata orang, tapi kami mengalami pengalaman bersama Tuhan. Terima kasih, sekali lagi urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu mengkomunikasikan isi hati Tuhan dengan cara yang praktis dan sederhana, sebab hamba tidak mampu apa-apa. Roh Kudus, Engkau guru agung yang ajaib, berbicaralah buat kami. Buang kata-kata yang tidak berguna dari mulut hamba-Mu, biar yang keluar adalah hati Tuhan saja. Terima kasih, dan kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu, bagimulah segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di ibadah pagi ini yang siap mendengar firman tapi melakukannya, mari katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu semua. Kasih aplaus buat tim Praise and Worship, luar biasa. Shalom semua Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Perasaan terang sekali ini pagi ini ya. Nah, izinkan saya pagi ini mengajar kadang-kadang begini. Pelajaran ini paling gampang diajarkan salah. Jadi kalau nggak hati-hati, ini pengajaran ini paling gampang diajarkan salah. Jadi paling gampang diajarkan salah, yaitu tentang doa, pray. Nah, kenapa begitu? Karena begini, kalau doa tidak kembali kepada prinsip bahwa Tuhan memerintah, itu berat. Sebab nanti doa pun kelihatannya rohani, tapi akunya masih memerintah. Teman saya nih, mentor saya bilang begini, beliau pelayanan sudah 45 tahun, tapi beliau bilang begini, baru 25 tahun ini saya lahir baru. Karena 20 tahunnya itu enggak jelas. Khotbahnya berkisar tentang kekristenan agama saja, bukan kerajaan. Ya, makanya agak tajam sedikit ya, tolong dengerin ini baik-baik. Ini penting sekali untuk kita semua. Ya, semua kita termasuk saya. Saudara masuk gedung gereja itu tidak menjamin saudara masuk kerajaan Allah. Karena masuk gedung gereja bisa saja saudara terafiliasi dengan agama Kristen. Belum tentu masuk dalam kerajaan Allah. Kok begitu Pak? Oh iya, sebab tanda orang masuk dalam kerajaan Allah adalah Yesus jadi raja. Nah kalau di gereja orang masih jadikan uang jadi raja, kekuasaan jadi raja, ya berarti belum.
Ya, kok nggak ada yang amin kayaknya? Oh ya, kita perlu merenung kembali hal ini. Kalau enggak nanti kekristenan kita yaitu kelihatannya rohani tapi egois. Jadi rohani dipakai hanya untuk memuaskan keinginannya. Misalnya orang datang ke sini dapat berkat enggak ini? Nah, itu sebetulnya begini, packagingnya rohani tapi motifnya egois. Ya, untuk PRJ kan saya belajar untuk bicara apa yang menjadi hati Tuhan. Jadi saya nggak mau mengenak-enakkan saudara, ya gampang sih khotbah enak-enak, tapi enggak lah. Saya lebih memilih jalur begitu. Ya dalam pelayanan, dalam hidup, saya lebih memilih jalur yang Tuhan kehendaki, bukan jalur mudah. Oh iya, tawaran mudah gampang bapak-bapak, ibu-ibu ya, gampang. Tapi saya belajar untuk tidak, saya tetap memilih jalan sempit, jalan salib, jalan proses. Saya enggak mau shortcut di kehidupan. Ya ngandelin manusia, ngandelin apa, enggak lah. Ya bersyukurlah saya enggak punya fasilitas apapun. Jadi saya harus ngandelin Tuhan. Itu bagus buat saya. Ya, nanti ibadah 2 saya bicara, enggak tahu kalau Tuhan kehendaki, saya bicara tentang peradaban dunia. Dibangunnya dalam dasar apa? Nah, ini yang kita sekarang hadapi. Ya, jadi kalau saudara tidak kuat dalam peradaban kerajaan Allah ya berat. Ya, nah saya memulai aja dengan ini ya Bapak Ibu semua. Nah kita coba lihat ya. Jadi begini, kalau doa tidak kembali kepada apa yang Yesus ajarkan. Nah kita ke Matius 6 yuk sebentar ya. Ada beberapa titik yang ingin saya bahas ya, pelan-pelan ya, sedikit mengajar lah pagi ini ya. Mungkin saya makin tua makin banyak mengajar sekarang ya. Ya makin banyak merenung banyak. Nah Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Ini kan rentetan bagian dari pengajaran yang ada di bukit. Katakan di bukit Bapak Ibu. Berarti kalau di bukit permainannya udah tingkat tinggi ini. Bukan di lembah yang kelam. Lembah apa ya? Lembah nggak jelas, lembah dunia bukan. Ini udah di bukit. Nah pengajaran ini khusus untuk para murid. Setelah murid-murid datang Yesus baru mengajar. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Itu adalah the constitution of the kingdom of God. Jadi konstitusi kerajaan Allah itu ada di Matius 5, Matius 6, Matius 7. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu cara mainnya kerajaan Allah, cara mainnya di atas bukan di bawah. Ya ini konstitusi ini konstitusi ini undang-undang yang tidak boleh kita langgar. Ya tentang ibadah, tentang pengampunan. Bahkan Yesus berkata begini, kamu nangis-nangis tapi hatimu pahit. Udah tinggalkan dulu persembahan, berdamai dulu baru kamu menyembah. Nah, kamu menyembah tapi sombong, pahit, ya Bapak nggak berkenan. Dia rela ditinggal dalam tanda petik untuk kita berdamai dengan yang lain supaya kita bisa menyembah. Itu kan Matius 5 kan. Ya Bapak Ibu baca aja itu. Ya, jadi pendamaian itu harus mendahului penyembahan. Jangan nyembah-nyembah terus tapi hatinya nggak berdamai. Nah itu kan kemunafikan kelas tinggi. Ya maaflah pagi-pagi nggak apa-apa lah khotbah-khotbah tajam begini kan mumpung masih seger-seger ya. Jadi kalau nanti siang malah capek itu ya. Nah kita lihat ini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ayat yang ke-10. Datanglah apa? Kerajaanmu. Nah ini kerajaan, konsepnya harus kerajaan. Bahwa Yesus itu raja, ini Injil kerajaan. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah sorga itu tatanya Tuhan harus terjadi. Kata sorga kan berasal dari kata syamaim, itu apa? Langit sorga. Ya itu langit tata Allah, langit sorga, langit rohani. Ada juga yang namanya Kuranos. Kuranos tak terbatas. Makanya saudara jangan mikir sorga itu kayak gedung istana Tuhan duduk di dalamnya pakai kursi lah. Berarti Tuhan kalah gede sama kursi dan gedung dong. Tuhan tak terbatas. Ya otak kita nggak bisa mencerna seperti apa Tuhan yang besar. Makanya Bapak Ibu nanti dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu nggak bisa lihat Bapa. Karena Bapa itu terang tidak terhampiri. Yang Bapak Ibu lihat adalah Yesus waktu yaitu dalam tubuh kemuliaan. Kan dia pernah jadi manusia. Jadi kita nggak bisa lihat Bapa. Bapa itu menurut 1 Timotius terang yang tidak terhampiri. Terang tidak terhampiri. Ya, yang akan kita lihat adalah Raja segala Raja, Yesus Kristus. Ya dia dan Bapa satu. Maksud saya kembali lagi kepada ini. Nah ini dia. Ayat yang ke-11 coba kita lihat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikutnya mungkin sampai ayat 13.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baca sama-sama CK 7 pagi 23, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kan kerajaan lagi. Ya, nah saya ingin coba breakdown beberapa hal ini ya. Nah begini, doa kenapa gampang diajarkan salah? Karena begini, orang berdoa tetap pegang kendali. Dia doa karena dia mau bahwa apa yang dia mau harus terjadi karena dia mau. Nah itu masalahnya. Jadi doa kita itu begini, kita berdoa karena kita mau, apa yang kita mau harus terjadi karena kita mau. Bukan Tuhan yang mau kan. Ya dong, kita kan maunya apa? Ya maunya kaya, maunya sukses, maunya semuanya baik, maunya apa? Menurut kemauan kita. Karena kita sudah pakai standar rasa aman dan nyaman menurut keinginan saya. Ya dunia kan sekarang dibangunnya dengan dasar itu kan. Kenapa banyak misalnya orang insurans, orang premi-premi, angka-angka. Ya karena dasarnya ke situ. Ya nggak salah, insurans nggak salah. Saya juga didaftarkan istri saya insurans juga. Di sewaktu-waktu kesehatan misalnya perlu cek ya ada insurans ya khusus saja ke situ ya nggak apa-apa oke. Tapi rasa aman saya belajar untuk tidak membangun di atas dasar itu. Rasa aman saya tetap di Tuhan. Iya kan? Jadi dunia dibangun dengan pola itu rasa aman dan nyaman menurut keinginan manusia. Makanya, saudara tahu nggak? Pergerakan misi di Inggris berakhir. Kan Inggris itu keturunan Yahudi dan Roma. Tadinya Inggris kirim banyak misionaris, tapi berhenti di satu titik. Itu waktu kapan? Yaitu waktu Inggris menciptakan sebuah karya besar untuk dunia kelautan. Disebut sebagai kapal terbaik terhebat di zaman itu, namanya Titanic. Pengetahuannya nggak salah. Ya, jadi pengetahuan nggak salah, tapi berpusat pada pengetahuan itu sombong. Makanya kan betul anak-anak memberontak karena merasa lebih tahu dari orang tuanya. Ini ngomong kenapa ya, Sonman? Padahal saya tadi doa kuat juga loh tadi pagi. Nah, nggak ngung ya? Oke ya. Mendengung nggak Mas Agus? Mendengung ya? Oke. Saya salah pegang atau salah apa ini? Salah makan juga enggak kayaknya. Oke ya. Ya, enggak, minta diatur aja. Tadi ngungnya cukup itu. Nah, kembali begini Bapak Ibu semua. Saya tadi ngomong apa jadi lupa. Oke, kapal Titanic. Nah, kapal Titanic itu, nah sekali lagi, pengetahuan enggak salah. Tapi kalau orang sudah mulai berpusat pada pengetahuan, nah itu sombong. Kan ada orang yang merasa begini, pendeta itu nggak pinter, saya yang pinter. Ada anak-anak kan sekarang, orang tuanya dianggap nggak pinter. Karena apalagi lulusan luar negeri, lulusan apa, nggak apa-apa begitu kan. Nah itu kan orang berpusat pada pengetahuan. Sebetulnya orang makin tahu itu makin simple, makin nggak rumit. Makin berpikirnya sederhana. Ya, oke, kembali ya, saya nggak kemana-mana. Jadi Bapak Ibu begini, begitu kapal itu pertama kali dirilis untuk pelayaran, itu koran Inggris berkata begini, aduh memang kesombongan dia. Itu zaman itu. Tahu nggak? Kapal itu disebut begini, a ship even God cannot sink. Sebuah kapal di mana Tuhan tidak bisa goncangkan kapal ini. Sombong itu. A ship even God cannot sink. Di pelayanan perdana, ribuan orang ada di dalam kapal itu. Udah Bapak Ibu jangan ingatnya Leonardo DiCaprio. Itu kan filmnya lagi sama siapa sih siapa sih nggak tahu lah itu. Tapi kan Titanic menjadi film ikon kan setelah The Godfather kan. Ya kan? Oh iya penjualan terbanyak di dunia 2 film ini. Kok tahu Pak Rubin ya? Saya baca begitu-begitu. Saya ngerti ya. Oh ya. Tapi kan ya ngerti aja nggak terlalu penting lah itu. Tapi betul kan? Bapak Ibu tahu nggak? Begitu pelayanan perdana. Ya saya nggak tahu apakah kapal itu katanya menyepelekan teleskop, saya nggak tahu juga. Tapi jalurnya seenaknya. Jadi nggak biasa dilalui itu oleh jalur kapal. Dia pikir kan aman nyaman gede, nabrak gunung es, grek, gunung es ditabrak, grek, lambung kena. Nah karena merasa aman nyaman ya udah, Bapak Ibu tahu nggak? Mereka tetap dance di kapal, ya sambil minum kali ya, mabuk apa saya nggak tahu lah. Ya jangan tanya saya telanjang atau tidak terus, ya nggak tahu ya mungkin saja. Mereka tetap dance menari.
Nah 3 kilometer dari kapal Titanic, itu ada kapal namanya Carpathia, kasih tanda kapal mau menolong. Tapi kan Carpathia kecil, teknologinya kalah. Tapi lupa pengalaman nakodanya kan. Jadi nggak mau, berkata kapal ini aman dan nyaman. Atas nama aman dan nyaman pribadi. Sejarah kemudian terbukti, ribuan orang mati di kapal Titanic. Di pelayaran perdana. Nah katanya ini, baca tulisan-tulisan begini Bapak Ibu baca. Sejak itu misionaris berpindah ke Amerika, pergerakan. Tadinya Inggris yang kirim banyak orang misi ke mana-mana. Tapi itu tadi begitu tidak lagi berpusat ke Tuhan, berpusat pada manusia. Selesai semuanya. Saya paling takut begitu. Tadi saya duduk itu, saya doa terus tadi Tuhan aku tetap punya keinginannya melakukan kehendak-Mu. Sebab ya beberapa hamba Tuhan ketika keinginannya sudah nggak ada untuk ke sana, aneh-aneh jadinya. Ya, saya tidak mau cerita banyak orang-orang yang saya baca aneh-aneh jadinya, karena keinginannya udah salah. Makanya jadi nanti hidupnya itu ruwet, nanti jadi sama sejenis, nanti jadi gak karu-karuan, nanti jadi rusak moralitas. Ya itu karena sudah berfokus pada keinginan diri sendiri. Nah, saya mengingatkan kita yuk kepada kembali lagi ya, bahwa doa jangan sampai membuat kita ini punya kendali. Nah kadang-kadang begini, kenapa doa diajarkan salah juga? Karena begini, orang mau jawaban doa yang tepat dan cepat menurut keinginannya. Jadi kayak Tuhan itu dikendalikan loh lewat doa kita. Nah saya mengajak yuk kembali doa pada prinsip yang Yesus ajarkan, yaitu dia memerintah. Ya biar kehendaknya yang terjadi, bukan lagi keinginan saya. Ya kan? Makanya doa saya sekarang doa yang sesuai kehendak Tuhan, Pak Ajis. Doa yang sesuai. Saya sekarang doa itu doa palal. Palal itu kan memutuskan bersama Tuhan. Doa itu bukan mempercepat waktu Tuhan, bukan memperlambat waktu Tuhan. Siapa kita? Doa itu memutuskan bersama Tuhan. Tahu nggak? Sekarang doa saya udah to the point. Tuhan, ungkap semua koruptor, ungkap semua kebejatan negeri ini, ungkap semua, permalukan, ungkap, hukum dengan keadilan, hukum dengan kebenaran. Kita capek ini kalau begini terus. Itu doa saya sekarang. Doa pendeta. Oh iya, saya tidak mau doa biasa. Saya berkata, yang curang-curang terungkap. Semua bis yang curang terungkap. Semua yang ada di pemerintah terungkap semua. Terungkap dengan cara Tuhan. Dan tegakkan keadilan dan kebenaran buat negeri ini. Itu doa saya sekarang Pak. Saya tidak merengek-rengek doa minta jadwal pelayanan banyak, minta apa, enggak penting buat saya. Doa harus kembali ke sana. Nah sekarang, ini Pak Rubin kok agak galak ini pagi-pagi. Enggak lah, saya biasa aja, saya baik kok, tanya Indra lah. Saya baik kok, ya makan enggak terlalu mahal lagi coba. Ya oke, kita ke ayat 9 yuk. Nah ini doa, ini titik ini Bapak Ibu. Nah satu-satunya pemimpin agama waktu itu yang mengajarkan bahwa memanggil Bapa itu, Tuhan itu dengan sebutan Bapa itu cuma Yesus. Yang lain gak ada yang berani. Yang lain gak pernah mengajarkan menyebut, ya kan. Sampai kan kadang kala ada orang datang ke Tuhan mesti toreh-toreh apa, sampai berdarah-darah mesti kasih apa. Ya, Dewa Molok kalau didatangi tahu enggak, anak-anak dikorbankan. Kalau enggak rasa enggak berkenan. Tuhan enggak begitu. Ya. Datang ke Tuhan itu, nah ini dia. Yang pertama, identitas kita mesti tahu. Ini titik identitas. Bapa kami yang di surga. Sebutan Bapa itu kan sebutan sebuah hubungan yang sangat natural, nggak usah dibuat-buat. Makanya kekristenan nggak usah dibuat-buat. Udahlah jangan pakai penampilan-penampilan rohani tapi hatinya salah, hatinya kecewa, hatinya sombong, hatinya jahat. Jangan, udah. Panggil dia Bapa karena kita tahu identitas kita siapa. Yang saya tahu begini, saudara yang punya anak kan tidak mungkin punya kontrak bahwa anak harus membalas apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Sekolahkan dia, kasih makan dia, kan enggak. Enggak ada tuntutan begitu. Hubungan Bapak anak itu bukan kontrak, bukan. Sebuah hubungan yang natural.
hubungan yang apa adanya, hubungan yang tidak perlu dibuat-buat. Makanya kekristenan tidak perlu dibuat-buat lah, dengan kemunafikan, dengan apa, udah cukup yang begituan. Ngapain sih? Identitas kita jelas, Bapa yang di surga. Ya, coba bayangkan, di mana saja, everywhere, every time, bayangkan, di waktu apa saja, saya bisa memanggil dia Bapa. Makanya saya tidak mau kekristenan saya buat-buat dulu apa. Ya ada orang yang kadang mengangkat tangan tinggi-tinggi, tapi ya tangannya kotor juga, tempelengin kiri kanan. Jangan main begituan Bapak Ibu ya. Ini sebuah identitas. Nah saya tahu identitas kita sekarang diserang. Orang sekarang dicap berhasil identitasnya kalau kaya. Orang sekarang dicap berhasil identitasnya kalau gelarnya panjang. Orang sekarang identitasnya hebat kalau wah apa begitu kemewahan semuanya. Tidak penting kan. Identitas kita kembali kepada siapa kita sesungguhnya. Makanya kalau kita tahu anaknya Bapa, yang kita takut apa? Saya tidak ragu untuk berdoa. Karena saya tahu saya anaknya Bapa. Saya tidak mau identitas saya dibuat bingung dalam kehidupan. Identitas saya bukan dibangun karena saya mesti pakai pakaian mahal, karena saya punya apa, enggak penting banget. Identitas saya bukan begitu. Identitas saya dibangun karena saya anaknya Bapa di surga. Saudara pun anaknya Bapa di surga. Loh iyalah, ini identitas kita. Makanya begini, serang semua ego yang coba sombong. Saya kadang-kadang kan ngingetin banyak orang yang di panggung. Di impression worship, singer, saya ingetin. Ya, ingetin kembali ke identitas kita bukan karena kita hebat di panggung kok. Saya pernah bilang kalau nggak salah, panggung itu kalau nggak hati-hati hasilkan artis. Sementara para petempur itu lahirnya di mezbah, yang menangis. Bukan untuk kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Loh, kalau nggak hati-hati, ya saya berharap enggak lah yang ini di sini, termasuk saya, bukan lah. Iya kan? Itu Victor ya? Oh ya, kok makin ganteng Tor? Ya, memang CK7 ini pemain musiknya makin ganteng-ganteng semua. Cuma memang hati-hati, ganteng biasanya banyak dilirik oleh. Ya itu hati-hati. Udahlah, saya suka nyandain musician karena saya pemusik juga walaupun kalah sama mereka lah. Jadi saya tahu pertempuran mereka seperti apa. Saya tahu lah. Saya memulai pelayanan dari bermain musik, WL, singers. Ya tahu lah pertempuran seperti apa. Ya oke, kembali. Jadi ini identitas kita. Bapak Ibu jangan mau identitas ini digantikan oleh apapun. Ini our identity. Ya, oke, nggak tahu. Saya kembali lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya nggak jadilah. Saya sebelum mau baca Daniel 2, tapi nanti aja kalau misalnya di bagian lain. Nah ini kembali ya identitas kita ini. Jangan identitas kita dikalahkan oleh apapun. Identitas kita anak-anak Bapa. Oke, Galatia 4 ayat 5 dah. Ini yang disebut dengan pleroma. Jadi tujuan penebusan itu untuk mengembalikan kita pada ini. Makanya doa saudara jangan ragu. Doa saudara itu udah beda lah. Ya, saya mau beritahu ya, langit dan bumi itu milik Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan Yesus itu Bapa kita. Lah kita siapa? Anak-anaknya. Lah kalau Bapa punya berarti anak punya. Makanya saudara kalau kita tahu siapa kita, kapasitas kita, akselerasi kita, ya kemudian otoritas kita. Orang kalau tahu identitas, dia tahu kapasitasnya, dia tahu otoritasnya, dia tahu akselerasinya. Saya ulangi, orang kalau tahu identitas, dia tahu kapasitasnya siapa, otoritasnya seperti apa, akselerasinya bagaimana. Karena tahu identitas kan. Makanya betul kalau kita nggak tahu identitas pasti gampang ketipu. Kenapa? Karena bingung. Orang tidak tahu identitas pasti bingung. Orang bingung pasti gampang ketipu. Orang ketipu pasti gampang dikalahkan. Kenapa orang dikalahkan? Karena dia gampang ditipu. Kenapa gampang ditipu? Ya karena bingung. Kenapa bingung? Karena tidak punya identitas. Siapa tidak punya identitas pasti dia bingungan. Siapa bingungan pasti gampang ketipu. Siapa gampang ketipu pasti gampang dikalahkan. Siapa gampang dikalahkan pasti gampang ditaklukkan. Orang ditaklukkan karena gampang dikalahkan sebab dia gampang ditipu. Karena dia bingung sebab dia tidak tahu identitas. Nah, saya ngomong saja bingung apalagi saudara.
Iya kan, orang sekarang kenapa gampang ditaklukkan semua yang duniawi? Ya karena nggak tahu identitas. Ditaklukkan iri, ditaklukkan apa, kebencian, identitasnya. Kembali ke identitas ini. Nah ini kan tujuan daripada Yesus datang. Ia diutus untuk menebus mereka, katakan menebus. Saudara tahu penebusan itu bukan sekedar Tuhan menebus perasaan moral, tapi identitas. Sebab begini, dosa itu membuat orang jatuh kepada perbudakan. Makanya kalau ada yang mengajarkan bahwa dosa itu perbudakan, hanya Yesus. Dosa itu bukan sekedar perasaan moral, perasaan-perasaan bersalah, bukan. Itu perbudakan. Jadi kalau ada direktur yang ketahuan korupsi, maka bukan cuma perasaannya yang kena, jabatannya hilang. Penjara dia masuk, dia tidak punya hak hidup lagi. Hidup diatur oleh institusi yang lain. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar perasaan-perasaan moral, bukan, ini gak ada urusan dengan itu. Dosa itu adalah sebuah perbudakan, orang diperbudak, gak punya hak hidup, gak punya hak bicara, gak punya hak masa depan, gak punya. Yaitu yang tadi saya katakan, direktur begitu ketahuan korupsi, ketahuan hukum kemudian menghukum dia, ya dia kehilangan hak semua, bukan cuma perasaan-perasaan yang gak enak, ya ampun. Makanya supaya dikembalikan ya harus ada penebus. Makanya budak itu tidak punya hak kecuali mati. Untuk dia hidup ya harus ditebus. Saudara, istilah penebusan saudara tahu ya. Nah, kalau saudara mau tahu istilah penebusan paling bagus itu istilah pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, saudara tahu ya, misalnya saya punya apalah cincin misalnya. Saya butuh, saya taruh di pegadaian. Ya, udah saya taruh. Nah, nanti sekian saat waktu saya punya uang lagi, saya tebus itu untuk kembali ke saya. Nah, kalau saya kemudian tebus, kemudian saya dapat uang, saya belikan barang yang lain, ya berarti itu shopping kan. Tapi enggak kan, ini diambil kemudian ditebus. Itu kemudian menjadi milik saya. Nah, itu ditebus. Yesus menebus dengan apa? Nyawanya. Enggak bercanda loh Bapak Ibu. Makanya kalau orang sudah ditebus miliknya dia, jangan hidup seenak-enaknya. Jangan untuk kepentingan sendiri. Jangan melakukan dosa lagi. Nah itu namanya kurang ajar terhadap Tuhan. Lah orang kurang ajar ya bagaimana diberkati. Sorry, orang kurang ajar sulit diberkati Bapak Ibu. Tapi dia kaya Pak, saya tidak gugur berkat dari begituan. Yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi apa? Bayangkan, untuk kita dikembalikan posisi ini pleroma anak-anak kerajaan, dia harus mati demi mengembalikan posisi sebagai anak. Dia harus mati buat kita. Saya mau kurang ajar sama dia? Bayangkan harga mengembalikan identitas. Bang ini berkata, panggil dia Papa, kamu anak. Ya kan? Oke, kembali yuk ke ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke, ke-9 dulu boleh? Nah ini, dikuduskanlah namamu. Oke, titik ini saya bahas sedikit lah. Kata kekudusan artinya free from the world, bebas dari dunia. Kados. Ya. Hagios bahasa Yunaninya. Kados itu Ibraninya. Sebab Tuhan kita kudus. Nah, ini adalah titik kedaulatan, kehormatan.
Makanya kalau kita tahu kita anak, tolong hormati Bapa. Sebab lewat hidup kita lah harusnya nama Tuhan dihormati. Makanya jangan curang. Jangan berantakan di keluarga. Jangan sembarangan. Karena lewat hidup kita Tuhan dihormati. Itu yang saya katakan. Makanya ini tidak ada urusan cuma nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, angkat-angkat tangan. Ya ampun, ya saya juga nyanyi Pak, saya penyanyi. Tapi ini isunya adalah kehormatan. Ini titik kedaulatan kehormatan. Di mana di titik ini, apakah hidup kita menghormati? Dan begini, Tuhan dihormati lewat hidup kita. Saya kalau dengar beberapa orang, namanya saya tahu bahwa nama orang-orang ini adalah nama-nama orang terhormat. Ya kan? Saudara kalau dengar nama orang kan saudara langsung ingat gambar orang ini. Dia terhormat atau tidak. Ya saudara akan ingat siapa dia. Nah, orang kalau dengar kita harusnya, oh iya orang ini menghormati Tuhan hidupnya. Ya, ada beberapa orang yang saya banyak belajar dari hidupnya tentang kehormatan. Nah, inilah adalah titik di mana Tuhan namanya dihormati. Saya ingatkan saja ya, para pebisnis di sini, para wanita, para pria, anak-anak, yuk. Tolong lewat hidup kita lah nama Tuhan dihormati. Makanya sebenarnya kalau orang tahu ini Pak, mau rame orang, mau sepi orang, hidupnya tetap terjaga. Kan ada orang gini, baiknya kalau banyak orang, begitu nggak ada orang, berantakan, jangan. Ya, ada orang berubah karena ada kamera, begitu nggak ada kamera berubah, jadi jahat misalnya, janganlah. Karena kalau kita tahu ini, dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan sudah kudus. Ya, dia kudus, Tuhan itu kudus. Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tapi kenapa Yesus berkata, kamu mesti kuduskanlah namamu Tuhan. Itu lewat hidup kita. Ya, jadi saya dorong, oh iya, kudus itu artinya dipisahkan dari dunia. Sementara sekarang kita ada di dunia yang berantakan. Makanya kalau saudara mau tetap kuat di tengah dunia yang berantakan, ya saudara harus kembali ke prinsip ini. Ya, kekudusan itu bukan hal yang apa begitu, kayak terlalu birokrasi, bukan. Kekudusan itu bukan begini, oh saya nggak boleh pakai ini, pakai itu, bukan. Kekudusan itu artinya begini, kita terpisah dari dunia. Jadi kalau saudara berkata begini, Pak, saya kadang-kadang di kantor ditekan karena saya jujur, ya itu Bapak Ibu. Kekudusan itu memang harganya terhormat, harganya berkualitas, harganya hebat. Makanya kekudusan itu cara mainnya beda dengan cara main dunia. Oh iya. Ya, sekarang bayangkan sekarang kalau saya boleh berkata Bapak Ibu semua, yang sekarang krisis di dunia ini termasuk di bangsa kita adalah krisis keteladanan kan. Krisis kehormatan. Ya kan? Bayangkan sekarang cari orang-orang terhormat itu langka loh Bapak Ibu. Oke, saya kasih contoh ya satu orang terhormat. Matius 1 ayat 6. Tiba-tiba muncul ayat ini. Kitab Matius itu adalah kitab yang ditujukan khusus untuk orang Yahudi. Lukas untuk seluruh bangsa. Yohanes itu lebih hebat lagi karena pewahyuannya komplit. Yohanes itu meninggal di usia 98 tahun. Jadi dia itu mengalami masa sebelum 1 Masehi. Ini orang-orang hebat ini. Nah, Matius itu kenapa punya silsilah? Karena orang Yahudi itu kalau nggak jelas nenek moyangnya mereka nggak mau percaya. Siapa Yesus ini? Lah ditarik sama Matius. Dari mulai Abraham terus 14 keturunan, sampai Daud 14 keturunan, pembuangan Babel 14 keturunan. Itu, jadi keturunan itu jelas siapa Yesus. Nah, salah satu dari orang yang masuk di silsilah. Aneh ini orang, gak ada kena mengenanya sebetulnya. Wong Uria itu orang Het. Het itu dari mana? Ada yang tahu Het dari mana? Terserahlah Pak Rubin mungkin dari Cengkareng atau dari Jawa Timur, terserah. Enggak lah, maksudnya supaya Bapak Ibu belajar. Het itu sebetulnya bukan suku Israel, bayangkan. Dia dicangkokkan masuk ke dalam. Karena Het itu orang Kanaan. Orang luar tapi di dalam, sorry ya. Sementara sekarang banyak orang rasa di dalam, tapi hatinya di luar Tuhan. Ya itu yang saya bilang agamawi. Sudahlah cukup, saya paling sedih kalau orang alah
Kristen sama yang lain sama Pak, sama Pak, curang juga Pak, selingkuh juga Pak, kasar juga Pak, nusuk juga Pak, sombong juga Pak, mata duitan juga Pak. Sebagai pelayan saya menangis tuh. Karena ini adalah titik di mana Tuhan dihormati. Saya mungkin orang biasa, saya nggak ada fasilitas. Tapi di titik kehormatan, saya jaga. Oh iyalah, saya tidak mau sampai orang berkata, jangan sama pendeta ini, mata duitan nih, cuma deketin orang kaya supaya dia dapat sesuatu. Cek, banyak teman saya orang biasa sampai hari ini. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Uria itu adalah Allah itu terang, light. Siapa Uria? Suaminya Batsheba. Batsheba diambil Daud, Uria dikerjain Daud sampai mati. Daud hidup di masa monarki, suaranya dia seperti suara Tuhan. Dia perintahkan Uria, pulang ke rumah liburan, tidur sama istrimu. Supaya gak ketahuan kan. Padahal Batsheba udah hamil sama Daud. Uria gak mau loh. Dia tetap duduk di pintu gerbang. Nantilah satu kali saya khotbah gerbang. Kita harus berpindah dari altar ke gerbang. Kita di altar terus ini gak ke gerbang. Kalau gerbang jebol, kota hancur, peradaban rusak. Karena gerbang itu adalah pusat titik keputusan hukum, jenderal dilantik, perselisihan diselesaikan, raja ada di situ. Daniel ada di gerbang, Abraham ada di gerbang, semua ada di gerbang. Menjaga gerbang kota. Saudara tahu Uria duduk di gerbang. Daud marah, bikin dia mabuk, tetap. Akhirnya Daud pakai cara kasar. Tuhan marah. Kirim Uria ke perang, perang paling besar. Pasukan ditarik, Uria perang sendirian, ya mati. Tapi apakah Tuhan diam? Daud dihukum, 4 anaknya gone. 1 anaknya Batsheba baru seminggu lahir mati, 2 Amnon, 3 Adonia, 4 Absalom. Serius. Tuhan tidak pilih kasih soal ini. Walaupun Daud itu orang di hatinya. Makanya jangan bercanda soal kehormatan. Uria itu pria terhormat, man of honor. Apa alasannya? Hadirat Tuhan, tabut Allah, teamwork, dan yang keempat, dia bertempur buat sesuatu yang lebih besar dari dirinya, bangsanya. Makanya dia tidak mau gadekan itu. Saya tadinya kalau punya anak laki-laki, saya akan kasih nama Uria Ong, bayangkan. Keren Uria itu, jarang kan nama Uria. Ya nanti cucu saya kalau ada cowok, saya akan kasih nama Uria. Ya marganya ya nggak tahu, anak saya perempuan mungkin ikut suaminya ya. Tapi ya ongnya diselipin boleh lah ya. Jadi mesti perjanjian dulu sama besan kali. Oke, enggak kembali ya. Ini pria terhormat. Oke, yuk ke ayat 10. Cepat ya, saya kurang berapa menit lagi nih. Biasanya udah dikasih tahu nih kurang sekian Pastor Rubin. Bukan, Matius 6 tadi ayat 10, sorry. Thank you multimedia. Ini soundman sudah bagus ini, thank you ya. Gak tahu tadi kenapa ya. Apa karena saya galak jadi mic-nya takut. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti apa? Di surga. Ini titik pemerintahan, katakan titik pemerintahan. Nah di titik ini saudara harus taat. Makanya betul, high expression of our worship is talking about obedience. Ekspresi tertinggi penyembahan kita itu taat, bukan ngangkat tangan. Sekali lagi nggak salah ngangkat tangan. Wong kita tadi, saya Mas Agung juga ngangkat tangan kok. Semua ngangkat tangan kan. Sampai kadang-kala ada orang ngangkat tangan kiri kanan depan belakang tutup hidung rapat-rapat ada juga. Karena keringetan kan. Ya udah nggak usah dibahas lah isu itu. Tapi kan betul. Jadi begini, ekspresi tertinggi itu taat. Sudah tahu ketaatan itu titik yang luar biasa. Di mana ada ketaatan, surga bereaksi. Di mana ada ketaatan, oh iyalah, di mana ayatnya Pak Pendeta? Kejadian 22.
Itu awal penyembahan kan. Tahu nggak awal penyembahan? Abraham nggak nyanyi. Abraham begini, Tuhan berkata, bawa anakmu yang kau kasih, nunggu 25 tahun namanya Ishak ke salah satu tempat di Gunung Moria. Terus begini, sembelih persembahkan aku. No excuse. Kita kan main drama. Oh, Abraham berdoa dulu menangis. Enggak. Abraham itu begini. Itu orang menurut saya luar biasa loh. Dia taati. Bawa anaknya. 2 bujang menemani. Kemudian dia ngomong sama bujangnya begini, tinggal di sini, kami sembahyang, nanti kami kembali. Itu perkataan orang punya iman. Oh ya, thank you. Kami sembahyang, nanti kami kembali. Kan harusnya kami sembahyang, nanti aku yang kembali. Ishaknya mati kan. Enggak, perkataannya top. Itu dia tahu siapa Tuhan. Tapi dia mau taati. Taatnya genuine, gak dibuat-buat. Nah, Ishak diikat, udah kayu disiapkan, mezbah, kemudian peso diangkat. Saya beritahu, kalau Tuhan tidak stop, mati Ishak. Asli mati. Asli. Makanya kenapa dia disebut bapak orang percaya? Bukan karena aktifnya dia beribadah, bukan karena gelarnya panjang jadi pendeta, bukan karena hebatnya pelayanan. Enggak, dia layak disebut sebagai bapak orang percaya. Tahu enggak Bapak Ibu? Nama Abraham, orang Ibrani. Orang mana? Orang mana? Ibrani bukan suku. Suku itu Yehuda, suku itu Ruben. Ibrani itu orang dari tanah Siniar. Israel belum lahir waktu itu. Ibrani artinya people, the people that cross over. Orang yang menyeberang, beyond. Makanya gereja harus bergerak, jangan statis. Kita kan anaknya Abraham. Abraham bergerak, Abraham terus bergerak. Dia ada di Kanaan saja, dia tidak tahu kalau itu Kanaan. Tidak penting, yang dia nantikan Yerusalem baru. Sementara kita ribut yang fisik-fisik terus. Nantikan kekekalan, itu jauh lebih penting. Makanya kenapa dia taat? Dia lihat Tuhan. Begitu diangkat pisau, langsung surga berteriak, stop! Dia kaget. Aku tahu hatimu, Bram. Satu-satunya yang kau hargai, kau persembahkan untuk aku. Hari ini kalau Tuhan tantang, kalau saudara punya hal yang paling berharga, Tuhan minta, berani berikan enggak? Tanya aja. Makanya kan kita pinter, semangat, ibadah nyanyi. Tapi kalau Tuhan minta yang berharga dalam diri kita, diberi enggak? Nah itu ketaatan. Jadi ide penyembahan itu di situ. Ide penyembahan, nah itu di situ. Oke. Ya ayat 11, cepat, 5 menit lagi saya harus selesai. Udah saya sembah. Ini gak ada perjamuan kudus Pak ya? Gak ada ya? Oke. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, cukup. Kalau lebih ya jadi berkat buat orang lain. Kok gak ada yang amin? Cukup. Saudara tahu kenapa kita minta makanan? Karena kita tidak hidup bergantung pada sistem dunia. Dunia kurang sekarang. Bergantunglah pada sistem kerajaan Allah. Makanya saudara gak usah takut. Dengar ini, tatap wajah saya. Saudara berkata, Pak pekerjaan saya biasa. Saya beritahu, berkat Tuhan lebih hebat dari pekerjaan kita yang biasa. Nah itu, percaya itu. Karena kita tahu identitas kita. Pertolongan Tuhan itu lebih hebat daripada posisi kita. Saudara mau di posisi mana saja, kerjakan dengan etos kerja benar. Karena berkat datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya tadi bilang, saya gak ada fasilitas. Tapi apakah Tuhan tidak memberkati saya? Oh tidak. Dia memberkati saya. Karena saya belajar untuk kembali ke posisi saya. Nah itu. Jadi jangan ragu berdoa. Oke, ayat yang ke-12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu titik rekonsiliasi. Tolong ya. Kalau saudara rasa diampuni Tuhan, ya ampuni yang lain lah, jangan simpan pahit terus. Karena saya tahu bahwa saya orang miskin yang ditolong Tuhan. Saya tidak pernah tutup mata untuk tidak menolong orang yang kekurangan. Saya tahu diri. Saya diampuni, masa saya benci sama yang lain? Enggak lah. Makanya banyak orang nangis-nangis diampuni tapi tetap saja dendam, kesumat, pahit, janganlah. Ini kan gerbang titik rekonsiliasi. Oke, ayat yang ke-13. Sudah, saya harus selesai ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada apa? Saudara, saya beritahu ini yang namanya Gregorio, gerbang penjagaan.
Saudara, hari-hari ini saudara perlu roh yang peka, discerning spirit. Karena tipuan banyak di luar. Tolong dijaga supaya si jahat jangan menyerang saudara lewat cara apa saja. Ngeri sekarang ini. Ini namanya Gregorio berjaga-jaga. Singer sudah siap semua. Saya tidak lihat memang. Saya cuma melihat kemuliaan Tuhan makanya. Oke, saya harus selesai. Karena engkaulah yang mempunyai apa? Nah, ini yang disebut dengan the end is final. End-nya sudah final. Ini proklamasi. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya, berharap memang saya harus selesai. Jadi kita bangkit berdiri bersama-sama. Let's pray. Kita berdoa setelah itu. Kiralapa sekete karalapa taka sokoto koralapa paparalapa. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita tahu identitas kita. Kita tahu kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya terbatas tapi Roh Kudus akan terjemahkan ini pada saudara. Keluar dari tempat ini, ingat status kita, ingat siapa kita. Korala papa. Tuhan, hamba berdoa apa yang kau sudah sampaikan biar ini termeterai di hati. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umatmu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan. Amin. God bless you all. Tuhan. Kita semua diberkati Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi yang diberkati Tuhan berikan tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Ruben Ong yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Ada informasi tambahan Bapak Ibu Saudara sebelum kita doa penutup. Bahwa setiap pagi untuk jemaat ibadah raya pertama kita menyediakan Mana Lounge. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa berfellowship terlebih dahulu sebelum kita beribadah sambil menikmati teh, kopi dan juga snack. Dibuka dari pukul 6 sampai dengan 6.45. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa datang lebih pagi dan berfellowship terlebih dahulu sebelum kita beribadah pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus untuk Bapak Pendeta Ruben Ong Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Jemaat GB PRJ ini kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi rahmat berkat, mari katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.